Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih kurang oke, dan ternyata laba bersihnya malah rugi membengkak hampir 300%. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor emas untuk melihat bagaimana potensi setelah harga emas mulai melemah. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Harta Dinata yang jika kita lihat pada pedagang terakhir memang masih turun 1% lebih ke harga 670. Secara teknikal sebenarnya sama Harta Dinata masih oke. Ini sebenarnya masih uptrend walaupun dalam 2 minggu ini mencoba untuk naik di atas 700, ini memang masih gagal break. Tapi saat ini sama Harta Dinata masih berada di sekitar support 650. Sebelumnya support ini masih kuat menahan penurunan dari saham Harta Dinata. Tapi bisa kita lihat pada perdagangan real time commodity futures, bisa kita perhatikan sini harga emas saat ini sudah turun lumayan dalam. Saat ini sudah turun 3% lebih. Jadi ini harus diperhatikan, harga emas sudah mulai melemah karena saat ini sentimen perdagangan perang dagang antara Amerika dan China sudah mulai mereda, sudah mulai damai. Harga emas yang sebelumnya naik tinggi, saat ini pelan-pelan sudah mulai bergerak turun. Apabila harga emas besok masih lanjut turun, saya sama Harta Dinata masih ada potensi pada saat pembukaan bursa nanti hari Rabu, ada potensi untuk terkoreksi. Dan jika kita lihat di broker summary, pada perdagangan terakhir memang penurunan 1% lebih ini tidak ada distribusi. Asing juga hanya melakukan sedikit distribusi. Tapi tetap saja, walaupun secara teknikal belum ada distribusi, takutnya apabila besok harga emas masih lanjut turun, Harta Dinata saya lihat ada potensi untuk lanjut melemah ke support terdekat di 600. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya saham Harta Dinata, harus perhatikan pergerakan saham ini pada perdagangan hari Rabu nanti. Jika terpantau masih kuat di atas garis EMA50 yang sekitar 560, menurut saya masih oke. Apabila teman-teman masih mau hold atau lebih aman, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata Harta Dinata pada perdagangan hari Rabu turun di bawah 650. Ya, secara teknikal, untuk yang sudah punya di harga bawah di 500 ke bawah, apabila memang masih mau hold terus seperti penjelasan saya tadi, masih bisa hold selama Harta Dinata tidak turun di bawah garis EMA50. Karena secara teknikal ini masih akan oke untuk tren jangka menengah. Kan jika kita lihat sebelumnya, Harta Dinata juga sempat terkoreksi mengatas garis EMA50, tapi masih bisa bertahan dan melanjutkan high low-nya, sehingga masih melanjutkan uptrend-nya. Tapi jika ternyata turun dan menembus garis EMA50, cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah tren untuk uptrend-nya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi karena besok masih libur, kita harus lihat pada perdagangan hari Rabu bagaimana harga emas. Apabila harga emas lanjut turun, ada potensi untuk terkena koreksi. Selanjutnya PSAB juga sama, bisa kita lihat cara pergerakan untuk PSAB dalam beberapa minggu terakhir ini memang cara tren masih sideways. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas 320, PSAB selalu gagal break. Saat ini malah sudah turun di bawah harga 300. Dan pada perdagangan terakhir kemarin sempat menyentuh garis EMA50 di sekitar 284. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham PSAB, bisa kita perhatikan di sini, asing terus distribusi saham PSAB dan penurunan hari Jumat ini terpantau ada sedikit distribusi. Sehingga untuk PSAB maksudnya tetap harus hati-hati juga, ada potensi untuk koreksi lanjutan. Saat ini saya lihat ada potensi untuk mengetes 280 sampai garis EMA150 di sekitar 266. Jadi untuk yang punya saham PSAB di harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Apabila PSAB ternyata gagal bertahan di 280. Kan secara teknikal, PSAB berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Jadi sama seperti Harta Dinata, cara teknikal, menurut saya masih oke, dia berada di atas garis EMA50 150. Tapi sentimen penurunan harga emas ada potensi untuk membuat saham-saham ini terkoreksi pada saat pembukaan bursa nanti. Saham RRC bisa kita perhatikan, juga saat ini cara tren sebenarnya masih oke. Beberapa kali mencoba naik di atas 380 untuk minggu kemarin, RRC gagal break. Dan saat ini bisa kita lihat sudah turun menuju support di 350. Tapi untuk RRC memang cara tren ini masih bergerak sangat uptrend. Karena garis EMA50 140 masih jauh berada di bawah. Nah jika kita perhatikan di broker summary untuk RRC, asing terpantau 2 hari terakhir masih masuk. Tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Sehingga saya lihat RRC juga masih ada potensi untuk turun mengetes 340 sama 350. Apabila teman-teman sudah punya saham RRC di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di atas zona ini,
RC masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau di entry pun bisa coba pantau di zona ini. Apabila minggu ini terkoreksi mencapai target ini, RC masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry. Tapi apabila tembus, saya pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Karena apabila tembus ini, ada potensi untuk mulai patah trend untuk uptrendnya. Sehingga kedepannya ada potensi untuk sideways dan turun menuju harga 320 sampai harga 300 apabila tembus 340 ini. Selanjutnya Antam, bisa kita lihat secara teknikal Antam juga masih oke. Pada perdagangan kemarin masih lanjut naik 2% lebih ke 2680, tapi saat ini masih mencoba untuk melewati zona 2600, 2700 sampai 2800. Jadi saat ini resisten masih di 2800. Dan bisa kita perhatikan pada Antam, memang ini masih ada akumulasi besar pada perdagangan terakhir. Asing juga terpantau masih terus masuk. Jadi untuk Antam, apabila teman-teman masih hold, menurut saya selama masih kuat di atas 2400, Antam secara teknikal masih oke. Apalagi jika terpantau penurunan nanti mungkin hari Rabu terkena koreksi juga karena mungkin panic selling dan sebagainya. Lihat pada saat panic selling apakah ada distribusi. Apabila tidak ada distribusi tapi masih kuat di atas 2400, maksudnya Antam masih menarik untuk di hold, dan secara teknikal juga masih oke, masih bisa dipantau untuk dapatkan di harga bawah. Karena ada pemberitaan bahwa Antam digadang-gadang ada potensi untuk masuk ke indeks MSCI, sehingga ada potensi untuk dibuat naik harganya, dibuat lebih liquid untuk tujuan masuk ke indeksnya. Jadi Antam masih menarik selama masih terus ada akumulasi. Jadi selama asing belum terpantau keluar dari saham Antam dan secara teknikal masih kuat di atas 2400, ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Jadi masih ada potensi kembali rebound atau minimal masih akan sideways untuk naik kembali mengetes resisten di 2800. Jadi untuk Antam lebih oke dibandingkan Hatta Dinata, RC maupun PSAB saat ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.